Halo Sekolahmates, selamat datang di video pembelajaran sekolah. Pada bab kali ini, kita akan membahas tentang bermain dan belajar. Tahu nggak sih, kalau sebenarnya belajar dan bermain itu bisa dilakukan sekaligus? Yuk, kita bahas berbagai macam permainan menarik dan apa yang bisa kamu pelajari dari permainan tersebut. Kalau kamu masih ingat bahasan di bab sebelumnya tentang keterampilan berpikir, mengingat, dan memahami, ternyata kedua keterampilan itu sangat bisa kita latih dari proses bermain. Coba kamu bayangkan kembali saat kamu belajar tentang angka dan huruf ketika berada di taman kanak-kanak. Menyenangkan kan? Lalu, ada permainan apa aja ya yang bisa meningkatkan keterampilan itu? Yang pertama, matching game. Permainan ini bisa dilakukan dengan flashcard secara langsung atau bisa secara digital di gadget masing-masing. Kita coba main yuk. Permainan ini meminta kita untuk mencari kartu dengan gambar yang sama. Saat membuka kartu pertama, kita akan mencoba membuka kartu lain dan mencari yang cocok. Jika tidak cocok, maka kartu akan otomatis tertutup kembali. Saat kita membuka kartu yang lain, kita akan berusaha mengingat apakah kartu yang sebelumnya ada yang sama dengan kartu yang kita buka saat ini. Disinilah kemampuan mengingat kita dilatih. Seru kan? Yang kedua, jigsaw puzzle. Permainan ini tidak hanya melatih daya ingat kalian untuk menyusun kembali puzzle menjadi gambar yang utuh, namun juga melatih pemahaman. Kalian akan paham bahwa potongan dengan pola tertentu tidak mungkin disatukan dengan pola lain karena lengkungan yang tidak cocok. Maka kalian akan mencoba memasangkan potongan yang polanya cocok dengan bagian yang kosong. Disinilah kalian juga belajar menganalisis dan memilih keputusan yang tepat. Bermain puzzle juga bisa melatih fokus dan konsentrasi kalian. Yang ketiga, catur. Kamu suka main catur? Permainan ini bahkan sudah ada olimpiadenya sendiri loh, dan menjadi salah satu prestasi bagi yang memenangkannya. Dari bermain catur, kamu bisa belajar tentang analisis dan strategi. Kamu bisa berlatih memprediksi kemungkinan yang akan terjadi bila kamu mengambil suatu keputusan. Yang keempat, congklak. Adalah permainan tradisional yang saat ini juga dapat kamu mainkan secara virtual. Walaupun pasti lebih asik kalau dimainkan secara langsung sambil memegang batu congklaknya. Cara bermainnya adalah dua orang pemain secara bergantian memilih satu lubang kecil miliknya. Kemudian, batu pada lubang tersebut dipindahkan satu persatu ke lubang lain searah jarum jam, sampai batu dalam genggamannya habis. Permainan ini melatih kemampuan berhitung, menyusun strategi, dan ingatan jangka pendek. Nah, yang kelima, Scrabble. Kamu familiar tidak dengan permainan ini? Permainan ini bisa meningkatkan penguasaan kosakata kamu loh. Kamu akan diminta memilih sejumlah huruf secara acak, lalu menyusunnya menjadi suatu kata bermakna. Dari setiap kata yang disusun, kamu akan mendapatkan poin. Selain permainan tadi, ada banyak sekali aktivitas bermain yang juga bisa melatih kemampuan belajarmu, seperti bermain teka-teki silang, ular tangga, ludo, monopoli, sudoku, dan lain sebagainya. Lalu, kalau bermain game online, gimana ya? Sama dengan permainan strategi lainnya, bermain game online juga akan melatih kamu untuk terbiasa menentukan strategi dan memperhitungkan setiap keputusan. Hanya saja, kamu harus benar-benar melakukannya dengan pertimbangan, bukan tanpa alasan. Contohnya, saat bermain membangun desa, pemain hanya sekedar membuat barak, gudang, dan aula tanpa ada pertimbangan. Padahal, ada pasukan yang harus disiapkan tempat berlatih dan gerbang yang kokoh untuk menjaga keamanan. Alhasil, game online tidak menjadi sarananya untuk berlatih membuat strategi di kehidupan nyata. Jika game online hanya dilakukan sebagai sarana mengalihkan kesibukan dari belajar dan mencari kesenangan dengan tap-tap layar, maka orang yang memainkannya hanya akan sekedar mendapat kesenangan tanpa mendapatkan manfaatnya. Sayang sekali ya. Padahal kan,
itu bisa dijadikan simulasi sebelum kamu benar-benar membangun suatu desa di kemudian hari. So, bermain dan belajar sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus terpisah. Kamu bisa melakukannya secara bersamaan. Dengan catatan, saat kamu bermain tidak hanya sekedar mencari kesenangan saja, tapi juga mencari manfaat dari permainan tersebut. Kalau kamu mau merasakan keseruan belajar dan bermain, kamu harus banget join di live class sekolah. Kakak Teacher juga mengadakan games dan kuis yang seru banget untuk membantu kamu lebih memahami materi belajar. Jadikan aktivitas belajarmu tetap fun bareng sekolah. Yuk, nonton video belajar yang lainnya!